Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Simak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Sekarang, bacalah teks berikut ini. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyuburan tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilo sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, dapatkah kalian menemukan kata kunci serta isi bacaan apakah sudah sesuai dengan kata kunci? Nah, kalian benar.
Anak-anak, judul bacaan tersebut adalah Kampung Rawajati. Kata kuncinya adalah kampung, sedangkan isi bacaan tersebut belum sesuai dengan kata kunci. Karena bacaan tersebut lebih banyak menggambarkan pengelolaan sampah di Kampung Rawajati, bukan menggambarkan kampung secara keseluruhan. Lalu, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Nah, anak-anak, biasanya sampah rumah tangga hanya dibuang dan dibakar di pekarangan sekitar. Masih belum ada pengelolaan untuk memanfaatkan sampah. Sampah yang ada di rumah biasanya kita buang di pekarangan belakang. Nah, anak-anak, agar lebih semangat belajar, yuk kita nyanyi bersama lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Nah, anak-anak, tahukah kamu apa isi lagu tersebut? Ya, kalian benar. Lagu tersebut berisi tentang mencintai lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan dan menyirami tanaman. Anak-anak, apakah kamu menyanyikan lagu tadi sesuai dengan interval lagunya? Nah, sekarang apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Baiklah, anak-anak, interval lagu itu adalah jarak antar nada-nada yang ada pada suatu lagu. Sedangkan isi lagu tersebut adalah cinta terhadap lingkungan dengan cara membersihkan halaman dan menyirami taman bunga. Contoh peduli lingkungan bersama keluarga adalah bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah kalian melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Nah, anak-anak, perbedaan yang ada pada kedua gambar tersebut diantaranya adalah warna pakaian, tinggi badan, ukuran tubuh, ukuran pakaian, dan alas kaki. Sedangkan gambar berikut menunjukkan masa pubertas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Pubertas adalah suatu tahap perkembangan seseorang anak menjadi dewasa. Pada perempuan terjadi pada rentang usia 10 hingga 14 tahun, sedangkan pada laki-laki pada rentang usia 12 hingga 16 tahun. Pada laki-laki, ciri pubertas antara lain 1. Tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, suara membesar, dan mengalami mimpi basah.
Sedangkan ciri-ciri pubertas pada perempuan adalah 1. Pinggul membesar, 2. Tumbuh rambut pada ketiak dan kemaluan, 3. Mengalami menstruasi, dan keempat, payudara membesar. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.